Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Yueli, Anda sekarang adalah raja dunia bawah dan sekelompok naga tak bisa hidup tanpa pemimpin. Lagi pula dunia bawah sangatlah penting bagi Senshi. Jadi, Anda tidak boleh pergi. Tapi sebelum Shen sempat berbicara, Ratu berkata dengan serius, yang membuat Yueli menggertakkan giginya. Lagi pula, kekuatan Yueli saat ini masih belum memadai. Oleh karena itu, Ratu melarang Yueli untuk pergi bersama Xiuyan. Yueli, jangan khawatir. Ayah pasti akan membawa Raja Tianshan kembali. Bagaimanapun Senshi butuh perlindungan Anda selama ayah pergi. Lagi pula, Raja dunia bawah yang menanam benih Senshi. Jadi Anda tidak boleh bertindak gegabah. Xiuyan segera menghibur Xiao Yueli yang membuat Yueli mengangguk patuh. Ayah harus menyelamatkan orang tua Tianshan. Dia guru saya. Xiao Yueli menatap Xiuyan dengan serius, matanya dipenuhi kekhawatiran. Jadi Xiuyan hanya bisa mengangguk berat. Raja Tianshan sangat baik pada ayah dan telah membantu ayah berkali-kali. Sekarang dia dalam kesulitan, jadi bagaimana mungkin ayah hanya duduk diam dan melonton? Jadi Yueli tidak perlu khawatir. Selama ayah pergi, ayah akan menyerahkan semua tempat kultivasi di Senshi kepada Anda. Xiuyan berbicara perlahan, namun mata Xiao Yueli sudah memerah. Kemungkinan karena ingin menangis. Nanfu, apakah ada petunjuk atau gambaran kasar tentang lokasi Raja Tianshan? Tanya Xiuyan. Jika Anda mencarinya di dunia gunung dan lautan, rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bagaimanapun dunia gunung dan lautan tidak memiliki kehampaan. Mereka menyebutnya dunia gunung dan lautan tanpa tak berujung. Yang terdiri dari benua dan samudra yang tak terhitung jumlahnya. Menurut kabar terbaru dari Raja Tianshan, ia menghilang di benua Kikyu. Setelah Ratu mengucapkan kata-kata ini, Xiuyan tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Sepertinya Ratu mengetahui segalanya, baik di dalam maupun di luar dunia Senshi. Tapi Xiuyan diam-diam menghafal nama benua itu. Meskipun hari-hari ini merupakan waktu luang yang langka baginya, tetapi untuk mempertahankan kehidupan seperti itu lebih lama lagi. Dia perlu terus berkembang. Dan Xiuyan juga tahu bahwa waktu luangnya sekarang telah berakhir. Kali ini Anda harus berhati-hati karena saya tidak bisa memberi Anda terlalu banyak informasi. Meskipun Anda sekarang cukup kuat untuk menghadapi musuh yang lebih kuat, tapi Anda harus tetap berhati-hati. Jangan terlalu memaksakan diri. Mendengar peringatan Ratu, Xiuyan mengangguk. Tatapannya lembut dan tampak acuh tak acuh. Tetapi sebenarnya Ratu diam-diam sedang mempersiapkan banyak hal untuk Xiuyan dan terus merencanakan di balik layar. Pada saat ini, Ratu tiba-tiba menghentikan kuas lukisnya, kemudian dia mendongak. Mata indahnya menatap tajam Xiuyan, kemudian dia mengangguk lembut. Setelah berpamitan, Xiuyan kembali ke Xiu Mansion dan berpamitan kepada istri-istrinya. Lagi pula, setiap kali dia pergi, setidaknya butuh ratusan tahun. Tapi kali ini, Xiuyan tidak berniat pergi sendirian, melainkan bersiap untuk membawa Longyi bersamanya. Bagaimanapun, jika memperhatikan situasi keseluruhan, dunia Senshi sedang dalam situasi yang tidak menguntungkan. Jika Longyi benar-benar bisa menjadi raja baru dunia gunung dan lautan, dan dengan energi dunia pegunungan dan lautan, maka kekuatan Longyi secara alami akan meningkat pesat. Jadi Xiuyan mengirim Longyi ke alam Lingsu, pagoda kekosongan roh. Setelah melakukan semua persiapan yang diperlukan, dan Xiuyan bersiap untuk berangkat. Xiuyan juga mencari tahu keberadaan Ye Beijing, karena Xiuyan belum pernah bertemu Ye Beijing lagi sejak dia meninggalkan alam dewa kuno. Jadi jika Ye Beijing kembali ke alam dewa iblis kuno, maka Xiuyan tidak akan punya waktu untuk menunggu lebih lama lagi. Untungnya, Ratu juga memberitahunya bahwa dia telah berangkat ke dunia gunung dan lautan lebih dulu. Tapi ketika Xiuyan pergi, kakak-kakak seniornya juga tidak datang untuk mengantarnya. Dan setahu Xiuyan mereka telah kembali berkultivasi. Karena perjalanan Xiuyan ke istana surgawi tampaknya telah menyadarkan kakak-kakak seniornya. Kali ini Xiuyan meninggalkan alam dewa kuno dengan tenang dan hanya istri-istrinya yang menyadarinya.
Setelah Xiaoyan memasuki lautan kekosongan, Xiaoyan menutup matanya dan memasuki pohon dunia di lantai 10 pagoda kekosongan roh Xinchen. Kemudian dia melakukan perjalanan sendirian ke dunia gunung dan lautan. Hai, ada teman baru yang telah datang. Semua orang datang dan saksikan. Setelah Xiaoyan memasukkan Longyi ke Lingsu pagoda kekosongan roh Xinchen, saat Longyi muncul, tatapannya berubah menjadi aneh. Karena dia melihat ada sebuah kaki dan cacing-cacing raksasa mengelilinginya. Anda juga dipenjara di sini. Apa Anda ingin kita bekerja sama mencari jalan keluar dan membunuh iblis itu? Kata raksasa darah. Bagaimanapun dia telah disiksa oleh Xiaoyan lagi. Sebelumnya dia telah melahap boneka Yuan Shen beberapa kali, tetapi setiap kali Xiaoyan memaksanya untuk memuntahkannya. Itu sama saja mencegahnya menerobos menjadi monster raksasa darah sejati. Iblis apa? Longyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Iblis yang memenjarakan Anda di sini. Dia memiliki tubuh Yuan Shen. Jika saya bisa melapnya lagi, saya pasti akan menjadi raksasa darah terkuat di dunia. Kata raksasa darah sambil menggeliat lagi dan mendengus dingin. Namun ekspresi Longyi tiba-tiba berubah setelah mendengar ini. Ia mengepalkan tinjunya dan sebelum raksasa darah sempat bereaksi, Longyi langsung menyerangnya. Kenapa Anda memukul saya? Kita berdua terjebak di sini, jadi saya akan melawan Anda sampai mati. Raksasa darah kembali berteriak kesakitan dan kemudian menyerang Longyi. Namun ketika Longyi berubah menjadi wujud asli Yu Jiuyin, raksasa darah langsung bersujud di tanah, seolah-olah sedang menyembah seorang raja. Bagaimanapun dia juga seorang binatang iblis, terlepas dari garis keturunan yang unik. Dia masih ditindas oleh garis keturunan Yu Jiuyin. Yu Jiuyin? Teriak raksasa darah. Jelas bagaimana mungkin ia tidak mengenalinya. Jadi seluruh tubuhnya gemetar dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia adalah ayah saya. Jika Anda berani mengatakan apapun, saya akan melahap Anda. Suara dingin Longyi terpancar dari mata naga raksasa itu. Saat matanya terbuka dan tertutup di kekosongan roh ini, seperti siang dan malam yang terus berganti. Dengan kekuatan aturan yang mengerikan terpancar darinya, melihat tubuh raksasa darah gemetar, Longyi akhirnya tenang dan menemukan tempat untuk duduk dalam diam. Sesaat kemudian, sosok Longyi menghilang dari langit. Kemudian dia muncul di bawah sinar matahari yang menyilaukan yang menerpanya. Sambil mendongak, Longyi melihat 9 matahari yang menyala-nyala menggantung tinggi di atas kepala. Dan di hadapannya terbentang lautan luas. Tepat ketika Longyi masih linglung saat melihat pemandangan di depannya, sebuah bayangan hitam besar muncul di lautan di bawahnya. Dengan suara mendesing, bayangan itu melompat dari laut. Dan itu adalah seekor buaya naga yang besar mengepakkan sayapnya. Seolah-olah ini melahap segalanya. Tepat saat Xiaoyan hendak menyerang, Longyi berteriak keras yang membuat naga buaya itu merintih. Dengan cepat memutar kepalanya untuk menghindar dan tenggelam kembali ke dalam laut. Melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi. Longyi, apakah Anda bisa berkomunikasi dengan mereka? Xiaoyan menatap Longyi. Di dunia gunung dan lautan seperti namanya, populasi manusia kemungkinan sangat kecil. Kebanyakan dari mereka adalah berbagai ras binatang buas. Wajar saja jika mereka tidak berbicara bahasa manusia. Setiap ras bahkan memiliki bahasanya sendiri yang khas. Ini baru pertama kali saya di sini. Jadi saya perlu mendapatkan peta dunia gunung dan laut. Ayah, tunggu sebentar, saya akan segera ke sana. Jawab Longyi. Jadi Xiaoyan mengangguk. Sekarang dia tidak perlu khawatir. Lagi pula kekuatan jiwanya lebih dari cukup untuk mencangkup semuanya. Jadi dia mengetahui jika Longyi dalam bahaya apapun. Terlebih lagi, dilihat dari reaksi naga buaya Chang barusan. Garis keturunan Zhu Jiuyin Longyi sangat kuat. Jadi dia praktis menjadi raja di sini. Namun jika kabar tentang kemunculan tiba-tiba master dengan garis keturunan Yu Jiuyin seperti itu bocor, mereka yang bercita-cita menjadi raja baru gunung dan lautan pasti akan memburunya dengan segala cara. Namun sejak kedatangannya ke sini, Xiaoyan memiliki tujuan ini.
Jadi dia tidak takut dengan kemunculan Longgi, karena ia bertekad untuk memperjuangkan tahta Raja Sanghe yang baru. Setelah Longgi pergi, Suen memejamkan mata dan menggunakan slip Suyu untuk menemukan nomor 7. Lalu meminta peta dunia Sanhe darinya. Ia juga mengirim Longgi untuk melihat apakah garis keturunannya cukup mengancam di dunia Sanhe ini. Sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.